Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning everybody. Selamat pagi semuanya. How are you today? Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Okay students, before we start our lesson, we must say basmalah together. Baiklah anak-anakku, sebelum kita mulai pelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita semua mengucapkan basmalah bersama-sama supaya pelajaran pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Okay students, this day we want to study about chapter 3. Baiklah anak-anakku, untuk pertemuan hari ini, Putias akan mengajak kita belajar bersama, yaitu membahas chapter terakhir sebelum kita menghadapi PTS 1, yaitu chapter 3, chapter 3 yang membahas tentang animals. Apa itu animals? Nah, pasti anak-anakku sudah tahu apa itu arti dari animals. Ya, animals yaitu hewan. Pada video ini, Putias akan menjelaskan beberapa jenis-jenis hewan. Anak-anakku bisa menyimak videonya dan juga melihat buku di buku paketnya masing-masing. Di situ nanti tertera beberapa jenis hewan yang ada di video ini. Kita simak masing-masing di bukunya. Anak-anakku bisa melihat di halaman 51 sampai 52. Di situ ada beberapa gambar yang menjelaskan tentang jenis-jenis hewan. Putias akan membacakan, jangan lupa ditirukan di rumah ya. Oke, yang pertama yaitu bear, beruang, snake, ular, bird, burung, tiger, harimau, camel, unta, zebra, monkey, monyet, elephant, gajah, giraffe, jerapah, crocodile, buaya, shark, ikan hiu, whale, ikan paus. Itu beberapa jenis-jenis hewan. Jangan lupa dihafalkan di rumah. Untuk selanjutnya, Putias akan membahas yaitu tentang perbedaan singular and plural. Anak-anakku bisa melihat di buku masing-masing yaitu halaman 57. Di situ ada perbedaannya singular and plural. Putias akan menjelaskan di sini. Yang pertama yaitu singular. Singular yaitu benda tunggal. Benda tunggal di sini maksudnya bendanya yang hanya jumlahnya satu. Yang kedua yaitu plural. Plural yaitu benda jamak, yaitu benda lebih dari satu. Untuk lebih jelasnya, kita lihat di kolom bawahnya itu. Di situ, yang bagian atas ada contoh tiger. Tiger di situ jumlahnya hanya satu. Sedangkan yang sebelahnya yaitu tigers. Ada S di belakang, berarti itu menunjukkan jumlahnya banyak atau jumlah lebih dari satu. Bawahnya lagi yaitu lion. Lionnya tanpa S berarti jumlahnya satu. Sampingnya ada lions, ada S-nya, berarti mendapatkan imbuhan S jumlahnya lebih dari satu. Bawahnya lagi monkey. Monkey di situ yaitu jumlahnya satu. Sebelahnya monkeys, berarti ada imbuhan S yaitu menunjukkan lebih dari satu. Di kolom itu yaitu ada penjelasan that plus is plus a plus singular noun. Rumusnya yaitu penggunaannya that. That di situ artinya yaitu itu. That di sini itu tetapi menunjukkan jumlah hanya satu. Contoh, that is a tiger. Itu seekor harimau. That is a rhino.
itu seekor badak. That is a lion. Itu seekor singa. Sebelahnya yaitu penggunaan those. Those di situ itu menunjukkan jumlah lebih dari satu atau jumlahnya banyak. Yang tadi, yang sebelumnya itu penggunaan that. That di situ sama-sama itu. Those juga itu, tetapi yang membedakan yaitu that di situ itu jumlahnya hanya satu, sedangkan those are plus plural noun. Berarti itu lebih dari satu. Contohnya, those are tiger. Itu harimau-harimau. Those are rhinos. Itu badak-badak. Those are lions. Itu singa-singa. Nah, itu perbedaan antara that sama those. That sama those itu artinya sama-sama itu, tapi yang membedakan yaitu that itu jumlahnya satu, sedangkan those itu jumlahnya lebih dari satu. Untuk yang bawahnya yaitu kita membahas tentang this is dan this are. This is yaitu ini, this are yaitu ini juga. Yang membedakan yaitu this is yaitu ini jumlahnya hanya satu, sedangkan this are jumlahnya lebih dari satu atau banyak. Contohnya kita masuk ke kalimat this is a monkey. Ini seekor monyet. This is an elephant. Ini seekor gajah. This is a camel. Ini seekor unta. Sebelahnya these are monkeys. Jangan lupa ada S di belakang, berarti itu jumlahnya monyetnya lebih dari satu. Jumlahnya banyak. Ini monyet-monyet. These are 11. Ini gajah-gajah. These are camels. Ini unta-unta. Nah, di situ perbedaan antara that and those, and this and that. Nah, bisa diulangi lagi kalau belum paham, atau ditanyakan lebih jelasnya lagi ke Bu Tias apabila belum dipahami. Untuk halaman 55 di sini question di sini yaitu menanyakan ini yang kalimat tentang pertanyaan, sebelahnya yaitu responnya. Kita lihat ada 4 pertanyaan di situ. Jadi kita menjelaskan tentang this, that, this, those. Nah, di situ yang nomor 1, what is this? Apa ini? Nah, ini di sini berarti jumlahnya hanya satu. Dilihat this is a atau an bla bla bla. Di situ nanti dituliskan jumlah benda hanya satu. What is that? Dan di sini juga jumlahnya hanya satu. Apa itu? Itu titik. Bisa diisi sendiri. What are these? What are these? These are bla bla bla. Di situ menunjukkan jumlahnya lebih dari satu. What are those? Those are bla bla bla, bisa diisi dengan jumlah bendanya lebih dari satu. Itu yang membedakan. Kita masuk ke exercise atau tugasnya. Di sini nanti di buku paketnya ada beberapa macam tugas yang harus dikerjakan anak-anakku. Apabila mengalami kesulitan bisa langsung menghubungi guru pengampunya, yaitu di sini Bu Tias. Kita masuk ke tugas halaman 53 sampai 54. Di situ anak-anakku bisa menuliskan nama hewan-hewan yang ada sesuai di gambarnya. Untuk gambar yang pertama, yang sebelah kiri itu what is this? Apa ini? This is a tiger. Ini harimau. Gambar yang kedua, what is that? Apa itu? That is a rhino. Itu. Untuk bawahnya yaitu
anak-anakku bisa menuliskan jenis hewannya sesuai dengan gambar yang terpampang di situ. Ada nomor 1 yaitu gambar ular. Ular bahasa Inggrisnya yaitu bisa ditulis di bawahnya. Gambar yang kedua yaitu ada ekor. Ekor di situ ekornya apa? Kira-kira oh, ada ekornya ikan hiu. Ikan hiu tadi apa? Silahkan ditulis di situ. Gambar yang ketiga yaitu ada gambar yang belang-belang. Hewan yang belang-belang kira-kira hewan apa? Bisa ditulis di bawahnya. Yang terakhir yang nomor 4 yaitu ada kaki. Kakinya di situ kira-kira ada kaki jerapah. Jerapah dalam bahasa Inggris bisa dilihat di halaman sebelumnya dan ditulis di bawahnya. Kita lanjutkan ke halaman 58. Di situ ada beberapa gambar juga. Anak-anakku bisa menuliskan nama-nama hewan di situ dalam bahasa Inggrisnya. Tidak usah dengan huruf Latin, bisa ditulis dengan huruf biasa. Untuk halaman berikutnya yaitu di sini ada halaman 61. Di halaman 61 di sini anak-anak bisa menyilang atau memilih jawaban yang benar antara jawaban A atau jawaban B yang menjelaskan tentang hewan juga. Untuk pertanyaannya nomor 1, di situ ada pertanyaan this is a ... Nah, di situ tadi penggunaan this is berarti menunjukkan jumlah hanya 1. Apabila jumlah hanya 1, maka yaitu bisa memilih A, monkey, tanpa ada embel-embel atau tanpa ada imbuhan S di belakang hewan. Yang kedua yaitu it is eating a, itu sedang memakan sebuah. Kalau sebuah itu berarti hanya 1 jumlahnya. Kalau hanya 1 jumlahnya, maka bisa memilih jawaban yang A, jawaban yang tanpa imbuhan S. Yang ketiga yaitu those are ... Those itu menunjukkan itu dalam bentuk yang jumlahnya lebih dari 1, jumlahnya banyak. Maka kita menggunakan kalau jumlahnya banyak berarti ada imbuhan S di belakang benda. Berarti kita bisa memilih yang B. Itu bisa dilanjutkan sampai yang terakhir. Untuk selanjutnya yaitu pada halaman 62, anak-anakku bisa dilihat di situ. Di situ ada gambar dan juga pilihan makanannya. Gambar yang pertama yaitu ada gambar tiger. Tiger eats, kira-kira apa yang dimakan sama harimau? Bisa dipilih salah satu dari pilihan yang ada di sampingnya. Gambar yang kedua yaitu krokodil. Krokodil kira-kira makan apa? Silakan dihubungkan. Gambar yang ketiga rabbit. Rabbit yaitu bisa makan apa? Yang nomor 4 monkey. Monkey kira-kira makan yang mana? Silakan dipilih. Yang terakhir horse. Horse kira-kira makan apa? Silakan dipilih di masing-masing gambarnya. Untuk yang halaman 63 di situ itu juga anak-anak disuruh memilih jawaban yang paling benar di antara jawaban A, B, C-nya. Misal nomor 1 itu ada gambar monkey. Monkey-nya kira-kira ada berapa? Nah, di situ sudah ada penjelasan jawabannya. Berarti anak-anak disuruh menjawab yang memilih jawaban yang paling betul di antara A, B, C-nya. Di situ ada jawaban these are. Berarti kita tinggal memilih. Kalau ada jawaban menggunakan this, berarti pertanyaannya juga ada this-nya. Kira-kira yang mana yang betul? Bisa dipilih sendiri antara A atau B atau C. Nah, kalau ada this, berarti kita lihat this. Oh, berarti ada di
huruf A. Berarti kita memilih huruf A, bisa disilang di situ. Yang kedua yaitu Budi menanyakan what is this? Ina menjawab titik. Silahkan dicari yang paling betul. Kalau this di situ berarti jumlahnya hanya satu. Kalau jumlah hanya satu berarti tanpa ada S di belakangnya. Nah, tanpa ada S di belakangnya ada di huruf A atau B. Bisa pilih salah satu atau yang lebih tepatnya yaitu ada huruf E-nya. Berarti this is a animal. This is a camel. Ini seekor unta. Di situ. Nah, anak-anakku bisa melanjutkan sampai angka nomor 5 sampai soal nomor 5. Dari sini exercise-nya sudah selesai. I think that's all for this lesson. Putias kira sekian untuk pertemuan hari ini. Anak-anakku jangan lupa belajar di rumahnya. Tugas-tugas yang ada di video ini silahkan dikerjakan dan dikumpulkan sesuai dengan waktu yang diberikan. Oke, before we finish our lesson, let's say hamdalah together. Baiklah anak-anakku, sebelum kita mengakhiri pelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Oke, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.